Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Baiklah, saya Nurul Musfira, mahasiswi program studi hukum keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Al-Azhar Goa. Dengan ini melakukan presentasi ujian akhir semester dalam mata kuliah Fikih Muasirah oleh dosen Al-Ustadz Jumadil SS MPDI. Pada kali ini saya mengangkat judul jurnal yakni Hukum Kawin Kontrak di Masa Kini. Adapun kata kunci yang saya angkat yaitu hukum kawin kontrak masa kini. Sebelum kita masuk ke pembahasan, pertama-tama kita harus mengetahui definisi pernikahan itu sendiri. Jadi, pernikahan adalah satu perintah agama kepada yang mampu melaksanakannya atau melakukannya, karena perkawinan dapat mengurangi maksiat dan memelihara diri dari perbuatan zina. Pernikahan selain dianjurkan dalam Al-Quran maupun hadis, diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal. Pasal 1 menegaskan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. Di samping itu, Allah mengatur semua aspek-aspek dalam kehidupan manusia, terutama pernikahan, agar tidak semaunya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajarannya. Ada beberapa macam pernikahan, salah satunya yaitu nikah mut'ah atau kawin kontrak. Kemudian kawin kontrak, penjelasan tentang kawin kontrak atau definisi kawin kontrak. Kawin kontrak adalah pernikahan yang dilakukan secara kontrak yang di dalamnya terdapat perjanjian dengan jangka waktu tertentu. Kawin kontrak merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum Allah dan tidak ada hukum atas kawin kontrak. Secara kuantitatif, sulit untuk didata dikarenakan kawin kontrak dilakukan tanpa melapor secara yuridis formal, tetapi masih sebagian masyarakat Indonesia melakukan hal itu tanpa memahami hukum dan resiko atas perkawinan tersebut. Kemudian, kita masuk ke dalam pembahasan, yakni pembahasan tentang kawin kontrak atau nikah mut'ah. Jadi, pengertian nikah mut'ah. Nikah mut'ah adalah sebuah bentuk pernikahan yang dibatasi dengan perjanjian waktu dan upah tertentu tanpa memperhatikan perwalian dan saksi. Untuk kemudian terjadi perceraian apabila telah habis masa kontraknya tanpa terkait hukum perceraian dan warisan. Sedangkan dalam kamus bahasa Arab, bahwa kata mut'ah berasal dari kata mata'a yang bermakna bersenang-senang dan memanfaatkan, dan al-mata' menjadi amti'ah, bentuk jamaknya juga bisa dibentuk menjadi jam'ul jama' adalah amati dan amati, artinya adalah seluruh yang dimanfaatkan dari perhiasan dunia baik sedikit maupun banyak, dan tamatta' atau istamta' artinya memanfaatkan sesuatu dalam bentuk atau dalam waktu yang lama. Sedangkan yang dimaksud dengan nikah mut'ah dalam pembahasan kali ini adalah pernikahan yang ditentukan sampai waktu tertentu, yang mana setelah waktu yang ditentukan habis, selesailah pernikahan itu. Dari Imam Syafi'i berkata, nikah mut'ah yang dilarang seluruh bentuk pernikahan yang ditentukan hingga waktu tertentu, baik itu waktu sebentar atau lama. Abu Laits As-Samarqandi ia berkata, nikah mut'ah hukumnya haram. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' Syara' Muhazzabiyah, beliau berkata,
Nikah mut'ah adalah seperti bentuk aku nikahkan kamu dengan anakku selama 3 hari atau 1 bulan atau sebulan, yaitu pernikahan yang ditentukan hingga waktu tertentu. Jika waktu yang ditentukan telah selesai, maka selesailah pernikahan itu. Ibnu Dahawayyan berkata, yaitu menikahkan anaknya. Itu menikahkan anaknya sehingga batas waktu tertentu dan mensyaratkan bahwa setelah jangka waktu selesai maka tercerailah suami istri tersebut. Kemudian hukum tentang nikah mut'ah pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nikah mut'ah pada zaman Nabi dibolehkan, namun tidak berlaku untuk semua orang, hanya untuk orang tertentu, dikarenakan terdapat sesuatu kondisi yang sangat mendesak. Kebolehan tersebut bertentangan dengan pendapat ulama-ulama pada masa persyariatan antara boleh dan larangan. Pada awal-awal Islam, saat kondisi darurat memperbolehkan, kemudian datang sebuah nas-nas yang melarang atas hal itu. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan keringanan dalam mut'ah selama 3 hari. Kemudian pada masa perang Autas, dan perang Autas ini biasa juga dikenal dengan perang Hunain. Kemudian beliau melarang kami. Ada beberapa periwayatan tentang pengharaman nikah mut'ah. Di antaranya ada riwayat yang mengatakan bahwa larangan nikah mut'ah dimulai ketika perang Khaybar, yaitu Muharram 7 Hijriah. Ada yang mengatakan pada masa penaklukan Makkah pada Ramadan 8 Hijriah. Ada riwayat yang mengatakan pada perang Tabuk, yaitu pada Syawal 8 Hijriah. Dan ada lagi riwayat yang mengatakan bahwa yang melarangnya secara mutlak adalah Umar bin Khattab. Menurut Yusuf Qardawi, nikah mut'ah dilakukan pada masa Nabi, pada saat umat berada pada masa transisi dunia jahiliyah ke dunia Islam, di mana pada zaman jahiliyah perzinahan merupakan budaya yang sudah menyebar luas. Ketika Islam mewajibkan kepada kaum untuk berjihad, mereka merasakan sangat berat tinggal jauh dengan istri-istri mereka. Di antara kaum yang ikut berjihad dengan Rasulullah SAW itu ada yang memiliki iman yang kuat, dan ada juga yang memiliki iman yang lemah. Mereka bagi yang lemah imannya sangat takut terjerumus ke jurang perzinahan, sedangkan mereka yang memiliki iman yang kuat, dia itu bersikeras untuk menghilangkan nafsu seksnya dengan cara mengebiri, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Ma'ud, kami ikut berperang dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan istri-istri kami tidak ada di samping kami. Kemudian kami bertanya kepada Rasulullah wahai Rasulullah, apakah kami boleh mengebiri? Kemudian Rasulullah berkata, diharamkan, kami dilarang untuk mengebiri, dan memberikan keringanan kepada kami untuk menikahi perempuan dengan membayar imbalan untuk waktu yang ditentukan. Hadis ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Berdasarkan keterangan di atas, maka jelaslah bahwa diperbolehkannya nikah mut'ah pada zaman Nabi, tapi harus memiliki alasan tertentu. Di antaranya merupakan keringanan atau rukhsah, merupakan keringanan hukum atau rukhsah untuk memberikan jalan keluar dari problematika yang dihadapi oleh dua kelompok orang yang imannya kuat dan orang yang imannya lemah. Sebagai langkah perjalanan hukum, Islam menuju ditetapkannya kehidupan rumah tangga yang sempurna untuk mewujudkan semua tujuan pernikahan, yaitu melestarikan keturunan. Terkait dengan hukumnya, dilihat dari prosesnya, tampak langkah pengharaman nikah mut'ah yang ditempuh oleh Islam dilakukan secara periodik seperti proses pengharaman khamar. Rasulullah memperbolehkan nikah mut'ah dalam kondisi tertentu atau darurat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan nikah mut'ah sebagai bentuk pernikahan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Shibrah al-Juhani, bahwasannya ia berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu Fathu Makkah. Rasulullah mengizinkan berperang waktu Makkah. Rasulullah mengizinkan mereka untuk melakukan nikah mut'ah. Ia berkata,
maka kaum tetap melakukan nikah mut'ah sampai Rasulullah mengharamkan nikah mut'ah tersebut. Dalam redaksi yang lain terdapat hadis yang berbunyi, wahai manusia, aku pernah membolehkan untuk melakukan nikah mut'ah dengan wanita, kemudian Allah mengharamkan nikah mut'ah itu. Oleh karena itu, jika masih terdapat laki-laki yang memiliki wanita yang diperoleh dengan cara nikah mut'ah, maka hendaknya ia melepaskan, dan janganlah kamu mengambil sedikit pun dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dari penjelasan hadis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kebolehan hukum nikah mut'ah itu telah dihapus hukumnya oleh keharamannya. Dengan demikian, hukum yang berlaku sejak terjadinya penghapusan sampai sekarang dan seterusnya adalah keharaman nikah mut'ah. Jadi kemudian hukum nikah mut'ah di masa kini. Seperti telah dikemukakan di awal, nikah mut'ah saat ini masih banyak dilakukan oleh masyarakat meski mendapat proses yang keras juga. Kecenderungan ini muncul karena dirasakan mudah untuk dilakukan pada zaman di mana orang banyak berpikir pragmatis. Selain jika dilihat dari tabiatnya bahwa satu kesamaan manusia pada zaman masa lampau dengan pada masa kini diantaranya adalah masalah nafsu seks, dengan dalil yang sama, di mana masa sekarang praktik nikah mut'ah masih terjadi dan bahkan ada yang melegalkan kembali seperti yang ditetapkan oleh kelompok Syiah dengan pernyataan di atas bahwa ada sebagian kelompok masyarakat yang membolehkan nikah mut'ah tanpa mengetahui hukumnya dan mempertimbangkan aspek tujuan dari pernikahan yang sesungguhnya. Dengan demikian, penghalalan nikah mut'ah pada masa sekarang ini dapat dikatakan batil dan dapat ditolak secara akil maupun nakli seperti penjelasan yang di atas. Dan beginilah penjelasannya. Islam juga telah menetapkan pernikahan sebagai ikatan perjanjian yang kuat, yang dibangun atau dilandaskan motivasi untuk hubungan yang kekal yang akan menumbuhkan cinta, kasih sayang, dan ketentraman batin serta menciptakan keturunan yang langgeng. Adapun dalam nikah mut'ah, perkawinan tidak bersifat kekal tapi dibatasi oleh waktu yang telah disepakati, dan perceraian kedua pasangan itu secara otomatis dikarenakan habisnya masa kontrak. Jelas nikah mut'ah bertentangan dengan prinsip dan tujuan nikah yang sebenarnya dalam Islam. Kemudian jika menghalalkan kembali nikah mut'ah berarti langkah mundur dari sesuatu yang telah ditetapkan secara sempurna oleh Islam. Salah satu sebab diperbolehkannya nikah pada zaman Nabi, nikah mut'ah pada zaman Nabi, karena kondisi transisi dari jahiliyah kepada Islam, di mana perzinaan pada zaman jahiliyah merupakan budaya yang sudah menyebar luas. Maka dari itu diperbolehkan nikah mut'ah ketika itu sebagai langkah proses menuju pernikahan yang sempurna. Jadi nikah mut'ah sekarang ini tidak dapat lagi dibenarkan karena sudah disyariatkannya nikah yang sempurna. Adapun dampak negatif yang diakibatkan dari nikah mut'ah sangat merusak dimensi sosial. Sebab akibat nikah mut'ah akan bermunculan perempuan-perempuan yang hilang suaminya, seakan-akan wanita dijadikan hanya pemuas nafsu laki-laki sesaat, dan akan muncul anak-anak yang tidak memiliki kasih sayang dari seorang ayah, dan yang lebih parahnya yaitu akan mengganggu pertumbuhan psikologis seorang anak. Jadi berdasarkan alasan tersebut atau alasan di atas, kesimpulan dari nikah mut'ah adalah dibolehkan pada masa Nabi, tapi dalam keadaan darurat, dan ada hikmah atau tasyrik, ada hikmah tasyrik di dalamnya. Maka tidak ada alasan yang dapat dibenarkan untuk kembali menghalalkan nikah mut'ah tersebut. Apalagi sekarang ini, karena nikah mut'ah sudah ditegaskan keharamannya baik secara akal dan wahyu. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Apabila ada kekurangan itu datangnya dari saya pribadi, dan jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.